Immortality Chapter 86 sampai Chapter 90. Sungai Huangquan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sungai Huangquan adalah dasar dari sungai suci para iblis, dan ini telah dimurnikan oleh Kaisar Huangquan selama ribuan tahun. Sejak saat itu, beliau telah menghilang. Bagaimana bisa muncul di dalam tubuh murid kecil sepertimu? Kamu adalah naga. Tidak. Kamu bukan naga, tapi roh naga. Ucap Molin penyihir yang berambut putih ini, wajahnya ketakutan melihat naga yang tiba-tiba muncul. Ya, benar. Aku adalah roh naga dari sungai suci Huangquan. Kamu jelas tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri dengan kultivasimu saat ini. Ucap naga yang mencibir dingin. Penyihir berambut putih melihat air suci di sungai Huangquan di bawah kakinya, dan tidak berani bertindak gegabah. Dia berkata, siapa murid itu? Kenapa lukisan Huangquan ada di tangannya? Dia adalah keturunan Kaisar Huangquan. Kamu sangat beruntung bisa bertemu dengannya. Masa depannya tidak terbatas. Cepat berterima kasihlah kepada Tuan, dan sebut dirimu pelayan. Kalau tidak, aku akan menikmati tubuhmu, dan kamu akan kehilangan semua ingatanmu. Kata naga yang mengancam. Wanita iblis akhirnya membungkuk hormat dan berkata, Chen Molin telah bertemu dengan Kaisar, berharap Kaisar dapat memimpin gerbang iblis di masa depan. Fang Han berkata, baiklah, setelah kamu kulepaskan, jangan panggil aku Kaisar, itu sungguh memalukan. Namamu sekarang bukan lagi Molin, tetapi Fang Xiaolin. Ucap Fang Han dengan tenang berkata. Dia juga tahu bahwa Asyura besar ini sangat malu. Setetes mata air kuning tiba-tiba melayang, berubah menjadi banyak karakter di udara, menembus ke kulit kepala Fang Xiaolin. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Tanya Fang Xiaolin kaget. Naga Yan berkata, ini adalah jimat penghilang ingatan Huangquan, Asyura besar adalah seorang penipu. Jangan sampai ketika nanti kamu mengembalikan mana, kamu akan segera memalingkan wajah, dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Dengan adanya jimat ini, selama Anda sedikit saja membelot, saya dapat langsung merasakannya, ingatanmu akan pecah, dan akan langsung menghilangkan semua ingatanmu, bahkan kamu akan menjadi idiot. Hahaha, naga yang tertawa osram. Seketika, penyihir iblis ini menggerogoti giginya dan membenci langit. Namun, Fang Han mengabaikan keluhannya. Baiklah, mari kita keluar, ucap Fang Han tampak puas. Kehadiran Fang Xiaolin di sisi Hong Yi secara tiba-tiba mengejutkannya. Peri Bangau juga kaget dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, bocah Xingyun di sebelahnya mengirim cahaya bintang, yang membuat semua orang aman. Tubuh penyihir itu bersih dan rapi, namun pakaiannya telah hancur, dan tidak ada pakaian sehelai benang pun di tubuhnya saat ini. Fang Han dengan cepat berkata, Hong Yi, berikan dia satu set pakaian. Sebelum Hong Yi dapat menjawab, Fang Xiaolin segera berkata, tidak perlu. Mari segera pergi ke kastilku, aku punya pakaian sendiri. Jubah sihirku pada awalnya adalah roh, tetapi itu rusak olehmu. Di kastil, aku masih bisa menggunakan pakaianku yang baru. Ucap penyihir itu yang tidak menyembunyikan keelokan tubuhnya yang seperti guitar Spanyol. Bayi Xingyun, jangan lihat gunung kembar itu. Teriak Hong Yi dengan cepat menutup mata bayi Nebula, karena takut anak itu akan belajar dengan buruk. Dalam beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mendarat di sebuah kastil megah di pegunungan. Kastil itu sudah sangat tua, tetapi masih sangat kuat, menampakkan suasana yang menyeramkan, dan tidak ada seorang pun pelayan di kastil ini, karena iblis biasa tidak diperbolehkan masuk. Fang Han pergi ke aula megah di kastil. Duduk di kursi cantik, menyaksikan penyihir berganti pakaian. Ketika penyihir berganti pakaian, dia juga mengambil kotak seperti peti mati.
Kotak itu hancur terbuka, dan tiba-tiba kecemerlangan melintas, mana berfluktuasi, dan seuntai energi yang mengenai kristal kekuatan jiwa ditampilkan di depan semua orang. Van Han melihat kotak itu, yang semuanya berisi spar berbentuk segi 8. Spar ini adalah kristal yang merupakan penguasa kekuatan magis, obat tertinggi untuk memulihkan mana. Ini adalah bahan terbaik untuk membuat alat musik dan memurnikan roh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Hong Yi juga tahu bahwa Fang Han telah menaklukkan sang penyihir. Fang Han menjawab, aku akan berlatih di kastil ini, selama 10 hari sampai setengah bulan, semoga aku bisa menerobos ke alam rahasia misterius. Jika aku bisa menerobos dalam satu gerakan, lalu kita akan pergi ke jalur lain, menangkap kepala Ashura besar lainnya, dan menghasilkan kekayaan. Kebetulan bayi Nebula ada di sini, kita bisa meminjam gelang bintang 5 untuk meredam tubuh, dan bahkan peri bangau dapat bertransformasi. Gelang bintang 5 dari matahari dan bulan ini adalah senjata sihir murni, menggunakannya untuk mengolah tubuh, itu lebih baik. Kata Fang Han melanjutkan, efek ruos dari cahaya bintang di gelang bintang 5 matahari dan bulan adalah kekuatan bintang murni, dapat mengubah fondasi tubuh manusia, mengubah darah dan membentuk sumsum. Meskipun Fang Han tidak mau merebut gelang ini, tapi masih mungkin untuknya berlatih dengannya. Fang Han juga tidak peduli bagaimana mengolah tubuhnya. Singkainya, semakin tinggi kekuatannya, semakin berharap dapat mengalahkan Hua Tiandu. Hua Tiandu sekarang seperti menara gunung besar, yang merupakan musuh terbesarnya saat ini, dan musuh yang paling mengerikan. Fang Han bergumam, aku sudah memasuki batas tubuh fisik dengan mengolahnya menjadi tubuh emas Jinluo. Kali ini, aku menggunakan cahaya bintang untuk menghaluskan tubuh dan mengkatalisasi bentuknya, sehingga kekuatanku bisa meningkat lagi. Di depan tungku pil milik penyihir Grand Ashura, Fang Han menggunakan gelang bintang 5 matahari dan bulan, melepas pakaiannya dan melompat ke tungku. Dia mengambil jade kristal sebagai bahan bakarnya. Begitu Fang Han memasuki tungku, tubuhnya langsung dibakar. Nyala api pembakaran jauh lebih ganas daripada api langit, dan ini sangat menyakitkan. Rasa sakit tanpa akhir, menenggelamkan kehendak rohaninya. Fang Han tidak bisa menahannya, dan dia menggeram dengan suara rendah, seperti binatang buas yang terluka. Kulit keemasan pucat karena terus-menerus dibakar, lalu ia memakai gelang bintang 5 matahari dan bulan, dan ia terus-menerus mengeluarkan kekuatan bintang untuk memperbaiki kulitnya, secara bertahap berubah menjadi semilir angin. Pada akhirnya, semua mantranya dirangkum dalam 2 kata, dia berteriak dan kastis itu terguncang. Ada apa ini? Apakah ada gempa bumi? Kata bocah Nebula dan Fang Xiaolin yang terbangun sari tidurnya, karena dia merasakan getaran bumi yang hebat. Kipa yang terjadi? Tanya Hong Yi juga terbangun dari retretnya. Dia berjalan keluar dari kamar dan terbang ke kamar pil kastil untuk melihat apa yang terjadi pada Fang Han. Bagaimana Fang Han? Kamu telah membuat langkah besar. Tanya Kren Fairy juga terbangun dari tidurnya. Ulu-ulu di tubuhnya sekarang semuanya berwarna putih keemasan. Ketika Fang Han bebas bergerak, dia merasa bahwa ini adalah kekuatan yang kuat, dan eksistensi yang nyata. Mana, ini mana? Rohku telah berubah menjadi mana? Mana yang aku miliki? Ini adalah misteri magis. Ini adalah rahasia misterius. Apakah aku benar-benar telah melangkah ke alam surgawi? Hati Fang Han menderu. Dia merasakan dalam benaknya bahwa tampaknya ada naga sungguhan. Seekor harimau ganas. Roh ini benar-benar naga, kekuatannya tidak terbatas, 2 kali lebih kuat dari kekuatan tubuhnya. Jika dia menebak dengan baik, inilah yang disebut mana. Hanya seseorang di alam surgawi yang bisa memiliki mana. Itu dapat memperpanjang umur dan mengubah tubuh. Fang Han segera melompat dari tungku,
Dia ingin mencoba K3 Kukten barunya. Apakah dia benar-benar melangkah ke dalam misteri magis? Pada saat ini, di mata Fang Xiaolin, Peri Bangau, Hong Yi, dan bahkan Bayi Nebula, mereka semua terlihat kaget, karena mereka melihat bahwa Fang Han tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi mana yang luas melayang di sekitar tubuhnya. Aliran udara yang keras berguling-guling seperti seekor naga, menggerayangi tubuhnya. Dan di sekeliling tubuhnya, udara yang tak terbatas, oleh kekuatan magis, terkondensasi menjadi bentuk bangau, ular, harimau, serigala, dan sebagainya, dan bahkan dapat berubah menjadi senjata pedang, tampaknya dapat berubah kapan dan di mana saja. Aliran udara yang berputar, menghantam seluruh kamar alkimia. Hahaha. Fang Han membuat tawa yang menjengkelkan, telapak tangannya mengarah ke dinding kastil, dan mana memadat menjadi jejak tangan besar di udara, menghujani dinding batu yang keras di kastil. Dinding granit setebal 3 kaki itu roboh dan runtuh. Akhirnya, aku melangkah ke ranah supranatural realm. Gumam Fang Han terlihat sangat bersemangat. Pada saat ini, gerbang ajaib telah dibuka oleh Fang Han dan melangkah ke langkah pertama yang penting dari latihan spiritual. Sejak saat itu, dia bukan lagi manusia biasa. Apakah ini alam rahasia misterius? Ibu pernah berkata, bahwa aku masih harus bekerja keras selama bertahun-tahun, untuk dapat mencapai alam rahasia misterius. Dapatkah aku mencapainya? Gumam bocah Xingyun terlihat kagum. Fang Xiaolin berkata, apakah dia mengkultivasikan tubuh emas Jin Luo? Rumor mengatakan bahwa ini adalah metode yang paling menyakitkan dari sekte Huang Quan. Untuk menahan rasa sakit dari direbus dalam tungku pil. Seberapa kuatkah daya tahan pria ini? Fang Han berteriak senang. Aku benar-benar telah melangkah ke alam rahasia misterius. Luar biasa. Hong Yi mendekat dan berkata, luar biasa. Fang Han, kali ini dalam kontes daftar Sanhe, kamu harus menjadi yang pertama, mendapatkan harta utama, dan kemudian lulus penilaian, kamu dapat dipromosikan menjadi murid sejati. Kali ini Ye Tianan dan yang lainnya akan cukup kesulitan. Sepertinya mataku tidak salah menilaimu. Mata si Liu Kang itu dangkal, demi sebuah pedang terbang, dia rela meninggalkan kita. Si Liu Kang ini benar-benar berpandangan sempit. Fikir Hong Yi menghela nafas. Sesaat, Fang Han melihat orang-orang di sekitarnya terkejut, kakinya menginjak tanah dan tangannya melambai mengeluarkan 4 murid dalam yang memata-matai mereka sebelumnya, itu dipaksa keluar dari lukisan Huang Quan. Keempat murid bergetar dan perlahan-lahan bangun. Tempat apa ini? Fang Han, kamu berani, benar-benar mengejutkan kami dan kamu bahkan memenjarakan kami. Ini melanggar aturan sekte. Aku akan pergi ke para tetua untuk menuntutmu. Ini adalah ruang bawah tanah. Kamu membawa kami ke sarang iblis. Kamu benar-benar berkolusi dengan iblis. Kamu adalah mata-mata. Haha. Fang Han, kamu tidak akan bisa membunuh kami. Kompetisi daftar Sanhe akan dimulai. Jika para tetua tahu kami tidak ada, kamu akan dalam masalah, ucap keempat murid itu. Fang Han berkata, apakah Ye Tianan yang memerintahkan kalian untuk mengawasiku? Aku benar-benar tidak sabar, ingin membunuh Ye Tianan itu dalam kompetisi daftar Sanhe nanti. Kamu mengatakan bahwa aku berkolusi dengan iblis, lihatlah, ini adalah putra dari sekte Gerbang Bintang. Ia dikepung oleh Asyura besar, dan saya telah menyelamatkannya. Apakah Anda masih akan mengatakan bahwa saya berkolusi dengan iblis? Kata Fang Han sambil menunjuk Bayi Nebula. Kamu ingin berurusan dengan Tuan Ye, itu tidak mungkin. Dia luar biasa. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Teriak seorang murid dalam. Oh, apakah dia telah melangkah ke alam misteri ajaib? Mata Fang Han berkedip, dia mengambil bidikan dengan udara melonjak, sesaat kemudian, ada jejak telapak tangan di tanah.
Melihat itu, keempat murid dalam itu seperti ayam yang dicubit di tenggorokan dan tidak dapat berbicara. Mereka benar-benar terkejut. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa dipromosikan hingga ke titik ini? Melangkah ke langit, melangkah ke langit, kata keempat murid dalam berteriak kaget. Kemudian, keempat murid dalam itu memandang bocah Xingyun dan bergumam, sebenarnya dia masih memiliki hubungan yang dekat dengan sekte Gerbang Bintang. Tampaknya, tidak salah jika Fang Han ini berani menantang senior Hua Tiandu. Untuk pertama kalinya, keempat murid dalam memiliki ketakutan yang mendalam. Bahkan jika Ye Tianan tahu bahwa Fang Han telah melangkah ke ranah rahasia misterius, dia juga akan menyesal karena telah memprovokasi Fang Han. Keempat murid itu berkata dengan hormat, "Saudara Fang Han, kami akan tunduk padamu." Bagus. Itu bagus. Kalian teruslah bekerja untuk Ye Tianan dan membocorkan semua beritanya. Saya mendengar bahwa di belakang Ye Tianan adalah Nan Wan Luo, apakah kalian mengerti? Ucap Fang Han memerintahkan. 4 pedang ini adalah senjata iblis terbang berambut putih yang telah aku bunuh, dan ini adalah hadiah pertamaku untuk kalian, kata Fang Han. Keempat murid itu mengambil pedang ajaib dan saling memandang. Mereka tidak tahu harus menukarnya dengan apa. Fang Han melanjutkan. Tentu saja, aku tidak akan mempercayai kalian sepenuhnya. Aku harus menggunakan sedikit jimat untuk mengendalikan kalian. Jari-jari Fang Han bergerak, dan 4 cahaya kuning terbang ke dahi 4 murid itu. Fang Han berkata, ini adalah kekuatan gaib, selama kalian berani mengkhianati saya akan mengetahuinya. Hanya dengan sedikit pikiran, kekuatan magis ini akan mengubah kalian menjadi seorang idiot. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa mencobanya. Selain itu, jangan sampai para tetua mengetahui hal ini. Baiklah, kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Seketika keempat lelaki itu menggigil. Oke, kembalilah dan berkonsentrasilah pada kultivasi kalian. Ketika saatnya tiba, aku akan membawa kalian kembali ke sekte Fang Xiaolin, atur mereka untuk tinggal di ruangan lain. Pada waktu berikutnya, Fang Han masih tinggal di kastil bawah tanah, agar akrab dengan mana. Lao Yan, kekuatan magis apa yang harus aku latih sekarang? Tanya Fang Han pada Naga Yan. Naga Yan menjawab, kamu tidak perlu terburu-buru. Sekarang, lebih baik mempertebal mana. Karena sebelum memasuki tingkat kelima, kamu hanya bisa menumbuhkan satu macam kekuatan magis. Jika tidak, konflik antar mana akan cukup untuk meledakkanmu. Ketika kamu menjadi murid sejati sekte Yuhua dan mempelajari kekuatan magisnya, kamu tidak akan dicurigai. Ketika kamu mencapai alam surga dan manusia, secara alami saya akan mengajarkanmu kekuatan magis sekte Huangquan. Ucap Naga Yan menjelaskan. Fang Han dengan jelas mengerti semua petunjuk itu. Fang Xiaolin, kemarilah. Penyihir itu mendengar perintah dari Fang Han dan dengan cepat datang. Fang Han bertanya, seberapa jauh kekuatan manamu jika dibandingkan dengan para tetuamu? Fang Xiaolin menjawab, itu 100 kali lebih tinggi dariku. Ah, lupakan saja, aku tidak mau mengambil resiko untuk menyerang mereka sekarang, gumam Fang Han berkedip, menghilangkan gagasan untuk membunuh Asyura besar lainnya. Kalau begitu, mari kita kembali ke sekte untuk mempersiapkan kompetisi daftar Sanhe terlebih dulu. Bagaimana dengan bayi Nebula? Tanya Hong Yi. Yang dia tahu hanya bermain, dan itu tidak baik jika terjadi kecelakaan. Kita akan mengirimnya kembali ke Gerbang Bintang. Kata Fang Han memikirkannya, dan itu benar-benar sulit. Aku tidak ingin kembali, aku tidak ingin kembali. Teriak bayi Nebula. Sesaat kemudian, gelang bintang 5 matahari dan bulan, tiba-tiba memancarkan cahaya bintang, dan suara berdetak. Tidak, ibuku akan datang kepadaku. Ucap bayi Nebula itu kaget. Bersambung.